Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Advent Christina. Ini dia mobil dari Bike. Nah, mobil ini asal dari Tiongkok. Sebentar saya akan mereview dari first drive mobil ini, apa saja yang ditawarkan dari mobil ini, bagaimana fitur-fiturnya yang dimiliki dari mobil ini, serta bagaimana rasa dari berkendara, akselerasinya, deselerasi, dan impresi berkendara dari mobil Bike ini. Oke, teman-teman, langsung saja. Ini dia first drive dari Bike. Mobil ini dia keluaran dari Tiongkok, teman-teman, ya. Jadi kalau kita lihat, banyak sekali mobil ini mengira dari mobil listrik. Ternyata salah besar. Jadi kalau kita lihat ya, looks-nya memang kayak mobil listrik. Tapi mobil ini masih menggunakan mobil bensin, yaitu internal combustion. Kita bisa lihat dari looks bagian depan ya. Ini benar-benar futuristis, sporty, sangat dinamis untuk desainnya. Lampu sudah menggunakan lampu LED, dia sudah full LED. Kemudian teman-teman kita bisa lihat nih di bagian sini lampunya juga sudah full LED. Dia ada bagian bawah ini berwarna merah kehitaman, terus kemudian ada kamera depan, kamera 360. Kemudian untuk bagian bawah sini dia sudah ada radar, di bagian atas juga sudah ada radar ya. Dan kalau kita bisa lihat mobil ini ada tulisan Beijing. Nah, kalau kita buat mobil lokal, misalnya ini kan Beijing ya tulisannya, kita bisa buat tuh namanya Bali gitu, ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk tampilan ininya ya, lekukannya ini sangat tajam, dinamis, sporty. Kemudian ada radar bagian sini ya, dia rapi, permainan desainnya tegas. Kemudian ini warnanya warna merah ya, two-tone, warna hitam di bagian atasnya, serta kita penasaran dengan tenaga mesinnya ya, mesinnya gitu ya, tenaganya, torsinya seperti apa. Langsung aja kita buka ya teman-teman. Nah, kita harus membuka kap mesinnya ini. Kita tarik tuasnya sebanyak 2 kali. Kalau kita nggak buka sebanyak 2 kali, dia hanya cuma sedikit saja dan harus 2 kali untuk mempermudah kita melihat di balik kap mesinnya. Oke, untuk mesinnya, dia tenaganya itu 185 horsepower dan torsinya 305 Nm. Nah, mesin ini disalurkan ke penggerak roda depan atau front wheel drive ya. CC-nya 1500, 4 silinder ya, turbocharged, dual clutch transmission ya. Dia turbonya itu dia bermain dengan tenaganya sendiri ya. Kemudian layout mesinnya seperti ini ya. Kemudian ada aki di bagian sini ya. Dia bukan mobil hybrid, mild hybrid atau plug-in hybrid, tapi pure bensin. Kemudian ada beberapa peranti-peranti yang di bagian sini ada washer fluid juga. Kemudian dia sayangnya kurangnya itu tidak ada pegasnya gitu. Jadi kita begitu buka, dia ada bagian besi di sini ya. Mungkin kalau untuk nilai plusnya mungkin bisa pada saat kita buka ada pegasnya di sini. Terus dilengkapi dengan peredam ya. Untuk bagian catnya dia sampai ke dalam ya, sampai ke dalam, tapi ada beberapa yang masih agak belang catnya gitu. Ya, so far so good lah tentang mobil ini. Dia torsi besar ya, torsinya besar 305 Nm. Oke, langsung aja ya teman-teman, tanpa kita berlama-lama lagi, kita lihat ya di bagian belakangnya seperti apa. Let's go. Oke teman-teman, jadi inilah desain belakang dari mobil Bike, BIC ya. Kalian bisa lihat ya, di sini juga ada antena shark fin. Kemudian spoilernya dia mirip-mirip seperti
spoiler dari Toyota BZ4X. Dia pecah gitu ya, bukan pecah sih, kepisah gitu. Ada lampu spoilernya ya di sini lampunya, kemudian ada dilengkapi dengan rear defogger. Ada wiper juga di sini ya, wiper sebelah kanan. Kemudian juga di sini lampunya. Lampunya itu mirip-mirip seperti lampu dari mobil MG ya, gitu. Karena di sini ada tulisan interaktif LED pixel. Nah, ini keren sekali nih, ya. Looks bagian desain lampunya, kemudian ada tulisan Beijing. Bagian sini ada emblem X55. Karena ini dia Beijing ya, bike X55 yang kedua, gitu. Ada X55 di sini, kemudian ada emblem bike di sini ya. Terus kemudian mobil ini di bagian desain belakangnya sudah ada kamera parking. Nah, dia sudah disupport kamera 360 ya, yang mampu melihat secara keseluruhan dari mobil ini, baik itu depan, belakang, samping, kanan, kiri. Terus kemudian juga ada sensor parkir ya di bawah sini, dan bahannya di sini. Nah, ini bahan plastik. Kemudian ini bahannya juga di sini bahan yang ya bisa dibilang plastik juga ya. Tapi kalau dilihat sih elegan. Diffusernya bagus. Knalpotnya dia total ada 4 ya. Kanan kiri ya, kanan 2, kiri 2 gitu. Langsung aja kita lihat di bagian bagasinya. Tuh. Bagasinya. Nah, kalau bisa dilihat bagasinya ini dia totalnya ya secara keseluruhan 1.200 liter. Ya, ini contohnya nih ada stroller ya di balik sini. Kemudian ada tas kecil sini, penyimpanannya juga sangat ringkas ya. Ada cargo net juga di sini. Kemudian ada soket 12 volt ya. Ada lightingnya juga di bagian sini, lighting. Terus kemudian ada separatornya di sini ya. Nah, separatornya. Supaya kita bisa menaruh barang di bagian sini di atas separatornya. Terus ya, kalau kita buka tadi itu dia suaranya mirip kayak truk lagi mundur gitu ya. Terus di sini ada pegangannya ya, dia sudah auto tailgate ya teman-teman. Kemudian ini tombol untuk menutup ya pada saat kita membawa barang. Udah simpel aja seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membawa barang bawaan di sini, sepertinya koper yang bagian large 2 buah cukup. Untuk yang bagian medium ya mungkin 3 buah cukup ya teman-teman. Oke. Nah kan seperti truk lagi mundur tuh suaranya. Langsung aja kita bahas di bagian baris kedua. Nah, jadi seperti inilah desain dari bike X552 ya. Untuk di belakang di baris kedua ini teman-teman, ini ya headroomnya lega ya, legroomnya lega sekali nih teman-teman ya, masih bisa 1,5 jengkal. Dan ini pengaturan tempat duduk saya yang sudah saya atur, tinggi saya 178 cm ya. Kemudian kalau untuk duduk berada di bagian baris kedua ini sangat benar-benar nyaman ya. Mungkin kalau rebahannya mungkin bisa diatur reclining-nya. Nah, cuma seperti itu. Ya, ini cukup nyaman ya. Paha tersanggah dengan baik ya. Kemudian ini joknya dia cukup empuk ya. Mobil internal combustion buatan Tiongkok ini dia joknya tebal ya, tebal. Kemudian ini dia perforated ya bahannya. Bahan kulit dia lembut, ada isofix-nya juga. Kemudian di sini juga ada 3 headrest karena mobil ini diperuntukkan untuk 5 penumpang, teman-teman ya. Bagian tengah sini ada ya. Ada armrest. 2 cup holder ya. Ini armrestnya juga ya proper sih. Sehingga kita dapat menambah kenyamanan pada saat kita duduk ya. Oke. Terus kemudian untuk door trimnya ini dia bahannya empuk-empuk ya, ada empuknya juga, ada kerasnya juga di bagian bawah, ada speakernya juga di bagian sini ya. Untuk power window-nya juga di bagian sini, ada aksen piano black-nya, ada lampu LED bagian sini, ada untuk pegangan tangan ya bagian sini.
So far so good ya mobil ini teman-teman. Terus kemudian ada penyimpanan ya untuk menyimpan dokumen di bagian sini, dan pengaturan ventilasi AC-nya di sini ya, 2 buah kiri kanan bisa diatur. Kemudian ada colokan USB Type A. Sayangnya tidak ada USB Type C ya di bagian sini. Oke, jadi dia rata ya teman-teman. Ini rata, tidak ada channelnya. Keren sih ini, lega banget di bagian baris kedua. Apalagi untuk yang postur tubuh saya tuh 178 ya. Mungkin kalau yang postur di atas saya sih mungkin masih bisa ya. Terus kemudian ada panoramic sunroof di sini sampai ke belakang ya. Ini benar-benar menambah kesan kenyamanan di ruang kabin itu cukup ya untuk di kelasnya gitu. Ini empuk banget headrestnya ya. Untuk headrest di sini juga bisa kita atur ya ketinggiannya gitu ya. Nah, ketinggiannya bisa kita atur nih teman-teman. Nah, bagian sini tuh bisa kita atur. Oke, langsung aja kita bahas di bagian baris pertama. Oke. Nah, saya sudah berada di baris pertama teman-teman ya. Untuk duduk di bagian sini tuh benar-benar kita mendapatkan rasa kenyamanan yang begitu luar biasa. Ini kursinya ya, kursinya ini benar-benar ergonomis banget, nyaman ya, headrestnya juga empuk, kemudian untuk joknya juga tebel gitu kan. Kemudian kalau untuk dilihat dari dashboardnya ini dia mirip seperti mobil BMW teman-teman ya. Ini ada bahan-bahan empuknya gitu, ada aksen piano blacknya di sini gitu ya. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya ya, di sini tuh warnanya ada line red-nya itu ya. Nih ada airbag-nya juga, ada tweeter juga kiri kanan. Kemudian ini kita hidupkan ya, biar tidak kepanasan. Nah, oke. Nah, untuk itu ada suara ya, sound di awal pada saat kita menyalakan mobil ya, gitu. Ada tulisan Beijing di bagian instrumen multimedianya. Kemudian untuk dari ini ya, apa namanya, setirnya ini dia tidak bulat sempurna, dia flat bottom ya. Dia 3 spoke seperti ini, aksen piano blacknya juga ada. Kemudian di bagian kanan di sini dia terdapat pengaturan untuk multimedianya. Nah, terus sedangkan di bagian sini untuk pengaturan juga sama, dia multimedia dia. Karena kita mau ini ya, apa namanya, kalau misalnya mau ngatur-ngatur itu ya, ini kita perlu pakai ini ya, seperti trackball di bagian sini kiri kanan gitu ya. Terus ada untuk pengaturan kamera 360-nya di bagian sini gitu ya. Terus setirnya dia bisa diatur secara tilting dan teleskopik teman-teman. Wih, ini teleskopiknya lumayan ya, jangkauannya dia dalam banget, bisa kita atur seperti ini. Oke, untuk bagian pengaturan di sini ya, untuk wiper, karena mobil ini mobil Tiongkok, dia itu pengaturan wiper dan lampu dia dibalik, dia seperti pengaturan mobil Eropa gitu ya. Di bagian sepertinya kalau mobil Jepang itu dia untuk wiper dia di kanan, kalau ini untuk di sini tuh dia harusnya di sebelah kiri. Kalau ini dia di kanan. Untuk wiper di kanan, kalau ini lampu sennya di kiri. Ya, mirip-mirip seperti mobil premium Eropa lah, teman-teman. Oke. Dia di sini untuk bagian bawahnya, di tuas di bagian bawah ini untuk mengatur adaptive cruise controlnya ya. Kemudian untuk dari instrumen clusternya ini ya, dia terpisah, dia tidak nyambung ya dengan mobil-mobil pada umumnya zaman sekarang gitu. Dia ini ada bagian pengaturan parking, suhu di luar mobil, kemudian ada tachometer dan RPM secara digital. Terus ada pengaturan untuk ini ya, driving mode-nya ya, driving mode gitu ya. Nanti kita bisa ulik lagi. Kemudian untuk bensin ya, indikator bensin juga ada di sini ya, indikator untuk ECU-nya juga di sini ada, engine-nya lengkap gitu ya. Kemudian mobil ini sudah
parking elektriknya, sudah electric parking brake system. Kemudian sudah tombol start, push start engine button gitu ya. Untuk kisi-kisi AC-nya nih, dia sama persis dengan di bagian baris kedua di bagian sini gitu ya. Konsol tengahnya ini dia mengambang, tapi dia nggak nyambung sampai di bagian sini gitu. Dia mengambang ya gitu. Dia solid banget, nggak goyang-goyang. Ada aksen piano black-nya di sini. Terus kalau kita lihat tuas transmisinya, dia benar-benar mirip seperti mobil Audi. Coba deh kalian perhatiin nih ya. Rasa genggamannya itu mirip seperti mobil Audi ya teman-teman. Ada tombol P-nya ini, jadi kita bisa langsung bawa jalan gitu. Ada pengaturan di transmisi R, N, P, D, atau S. S itu speed ya gitu. Terus kemudian di sini juga ada cup holder ya. Cup holder cuma satu di sini. Untuk botol ukuran kecil, sedang bisa. Untuk ukuran 330 ml, 600 ml dia cocok di sini gitu. Kemudian di bagian sini ini unik ya. Ini ada rubber-rubbernya, jadi kalau kita pakai taruh HP di sini bisa deh. Nah, tapi sayangnya di bagian sini dia bukan wireless charging gitu. Tapi wireless chargingnya tuh di sini. Nah, di bagian sini. Gitu. Kemudian kalau untuk di bagian bawah sih, ya ini ada, ini USB Type C ya, bagian bawah sini. Kemudian ada USB Type A. Terus untuk taruh barang di bagian bawah sini ya, bisa banget sampai ke belakang sini ya, untuk taruh dompet, taruh box mungkin ya, yang berukuran seperti ini. Kemudian konsol penyimpanannya di bagian sini, dia cukup lumayan dalam ya, cukup lumayan dalam. Kemudian untuk, nah ini ada USB, apa ini? Ada tutupannya. Ini USB Type A. Kemudian ada soket 12 volt di bagian sininya. Tuh, bagian sini. Ini sampai kayaknya, oh cuma cukup di bagian sini aja, nggak sampai terlalu dalam nih teman-teman gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Sun visornya. Sun visornya ini dia sudah ada lampunya. Lampunya sudah full LED. Sudah kiri kanan ya. Nah, sudah kiri kanan. Dan spionnya ini dia sudah bisa diatur secara day and night, electrochromatic, bezel-less ya. Ini bagus banget, keren ya. Ini ada karetnya juga ya. Bisa diatur secara ini. Nah, visibilitasnya oke loh teman-teman ya. Kemudian untuk tombol lampu hazard di bagian sini ya. Ini tombol lampu hazard. Kemudian lampunya sudah full LED bagian sini. Kemudian ini ya. Untuk penutup sunroof, panoramic sunroofnya ya. Nah, sayangnya ini harus ditekan lama seperti ini teman-teman. Kalau kita lepas dia bakal berhenti. Nah, dia tidak auto gitu. Nah, dia memanjang ya gitu. Aksesnya tuh luas banget untuk kita bisa menikmati panoramic sunroofnya. Kita buka lagi biar kita dapat pencahayaan yang lebih bagus teman-teman. Oke. Terus juga ada sunroofnya karena ini berhubung hujan ya. Kalau kita buka nanti takutnya masuk air ke sini. Oke. Untuk ukuran layarnya ya, multimedianya ini ukurannya sekitar 10 inci. Kalau untuk instrumen clusternya ini sekitar hampir 11 atau 12 gitu kalau nggak salah ya. Jadi untuk interface-nya ya, ini dia benar-benar ya standar lah ya, standar. Dia belum support Apple CarPlay dan Android Auto. Dia masih terhubung dengan konektivitas Bluetooth ya, Bluetooth. Kemudian juga ada radio, album, easy connection, itu ya. Kemudian ada car manual gitu. Kemudian ada 360-nya gitu. Nah, sayangnya ini interface-nya agak-agak cukup sederhana ya, tidak jelek-jelek amat gitu, cukup sederhana lah ya gitu. Ya, terus kemudian di sini juga ada laci yang sudah soft opening. Oke. Wah, nggak sabar nih pengen
nyobain akselerasinya, impresi berkendaranya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bawa ke jalan raya. Let's go. Oke teman-teman, nah jadi kita akan mencoba dari mobil baik Beijing Automotive Industry Corporation. Oke teman-teman, jadi ya untuk di dalam mobil ini kabinnya kita cek. Oke, lumayan ya. Jadi untuk handlingnya, bantingannya sangat empuk ya teman-teman. Alhasil jadi mobil ini benar-benar memang sejatinya mobil SUV compact ya, dengan harga 500 jutaan ya. Jadi memang sejatinya mobil ini sangat cukup untuk di dalam kota maupun jarak jauh ya. Soal mesin ya, mesinnya ini memang benar-benar surprisingly agak kedengaran sedikit saja gitu. Tapi jujur overall ya itu bisa kapanpun, kalau kita tidak mau mendengarkan suara mesin ya, kita alihkan dengan suara yang lain gitu. Seperti kita bisa menyetel musik dengan bermanuver secara normal begitu. Oke. Jadi kalau bisa dilihat ya, jadi untuk dari looks-nya, dari kabinnya ini benar-benar sangat lega banget gitu ya teman-teman. Oke. Sangat lega, bahkan untuk joknya pun juga memang sangat empuk dan ergonomis juga teman-teman. Oke. Ya, jadi untuk dari setirnya enteng, kemudian dashboardnya mirip-mirip seperti mobil premium BMW ya teman-teman. Untuk transmisinya mirip seperti mobil Audi gitu. Nah, ini seperti ini. Untuk radius putarnya pun saya masih penasaran dengan radius putarnya bisa berapa meter ya gitu. Saya penasaran dengan mobil ini, dengan radius putarnya gitu. Oke teman-teman. Nah, untuk dari mesinnya ya, dia memang terbesar di kelasnya. Dari pesaing Wuling Almas ya, kemudian Chery Omoda 5, ini yang terbesar ya. Memiliki tenaga sekitar 185 HP dan torsinya 305 Nm ya. Itu memang sangat baik di kelasnya ya. Dengan tenaga seperti itu ya, mampu untuk bisa menciptakan tenaga yang baik gitu. Kemudian kalau untuk di jalan rusak ya, atau di jalan bergelombang, ini bantingannya, handlingnya sangat empuk. Oh iya, untuk dari mesinnya lagi kembali, ini dia berkolaborasi dengan Mercedes-Benz gitu. Kalau dirasa sih mesinnya hampir sama dengan yang tipe GLA ya. Tuh. Jadi untuk bantingannya pun sangat dewasa dalam mobil ini. Nah, dalam kabinnya juga sangat luas ya. Ini cocok untuk 5 orang karena diperuntukkan mobil ini adalah mobil 5-seater begitu. Jadi sejatinya untuk semua dalam apa yang dimiliki mobil bike X552 ini sangat baik di kelasnya gitu. Karena ini mobilnya memang memiliki brand yang namanya baik gitu ya. Tuh, jadi untuk visibilitas juga mobil ini dirasa cukup. Kalau dilihat dari kaca belakang ya, di bagian visibilitas belakangnya ini tidak terlalu sempit ya, normal saja. Dan mobil ini juga driver oriented ya, bukan hanya
passenger oriented yang memiliki kabin yang sangat luas, tapi driver oriented untuk stop and go juga. Mobil ini dirasa cukup untuk menciptakan sesuatu yang dirasa drivernya itu menyenangkan untuk mengemudikan mobil ini gitu. Ya, untuk kenyamanan dalam berkendara sangat baik di kelasnya. Oke teman-teman, jadi itu dia. Tadi saya sudah nyoba bagaimana rasa berkendaranya, impresinya, fitur-fitur yang ditawarkan dari mobil bike ini ya. Mobil asal Tiongkok ini benar-benar keren parah. Oke teman-teman, itu saja untuk review kita hari ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video-video review menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video review kita selanjutnya. Bye-bye.